Allah bestinya kata Ani. Besti, Ahmad Dhani setelah baru-baru ini ramai dilaporkan oleh Rian Pono atas dugaan penghapusan diskriminasi ras dan etnis lantaran menyebut marga Pono jadi porno. Kini pentolan Dewa 19 tersebut ramai lagi dirujak netizen lantaran statementnya yang menyebut Ariel jangan sok kaya cenah. Nah, hal tersebut diduga lantaran Ariel yang juga sebagai pencipta lagu memiliki pendapat yang berbeda dengannya, yaitu Ariel nggak bermasalah jika lagunya dinyanyikan oleh penyanyi lain tanpa izin. Nah, Dhani yang diduga mempunyai pendapat yang berbeda dengan Ariel pun terlihat menanggapi pernyataan Ariel dengan menyebutnya sok kaya. Padahal diungkapkan Dhani kalau kekayaan Ariel pun belum tentu melebihi dia. Nah, hal tersebut diungkap Dhani dalam video yang beredar di sosial media, Besti. Saya ingin mempermudah orang lain untuk bisa menyanyikan lagu saya. Karena hal itu sesuai dengan semangat awal saya menciptakan sebuah lagu, yaitu untuk menghibur semua orang yang bisa terhibur oleh lagu itu. Nah, tadi ngapain bawa kamera kalau gitu? Ya. Tadi maaf ya lagunya dibawain. Gak apa-apa, kan langsung masuk ke kita juga royaltinya. Apa nyanyiin? Sebisa mungkin. Gak masalah larang-larang. Syaratnya cuma satu, gak boleh jelek. Sombong banget ya. Iya, itu syarat dong. Jadi lagunya dinyanyiin kalau bagus kan orang suka. Itu caranya Piyu ngomong, kalau cara saya begini. Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Dia memang tidak tercipta untuk memikirkan orang lain. Jadi Ariel memang tidak tercipta untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Kalau saya dan Mas Piyu, memang yang kita pikirkan tidak hanya kami berdua, tapi juga pencipta lagu di belakang gitu. Jadi maksud saya begini, kalau tidak memikirkan pencipta yang lain, ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya. Padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Ya. Yaps, Besti, sebelumnya Ariel Noah memang menyatakan untuk nggak masalah jika lagunya dinyanyikan tanpa izin. Perbedaan pendapat Ariel pun membuat heboh warganet hingga timbul istilah habis Agnes Mo terbitlah Ariel di sosial media, Besti. Sementara itu, Besti, Ariel yang disebut kekanak-kanakan dan sok kaya ini pun mengaku nggak ngerti maksudnya dan nggak mau ambil pusing cenah. Lantaran menurutnya apa yang dilakukan memang sudah ditanyakan pada yang berpengetahuan dan dilakukan sesuai prosedur, Besti. Pencipta yang lain ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya. Padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Musisi legendaris Ahmad Dhani bicara seperti itu, tanggapannya Mas Ariel? Saya sebenarnya nggak tahu juga ya, maksudnya kekanak-kanakan itu seperti apa gitu. Tapi kan kita bertanya kepada yang berpengetahuan. Kita tanya ke Profesor Henry tadi yang memang merancang undang-undangnya juga gitu. Kalau kita bingung, kalau kita pengen cari tahu kemana kita mesti tanyanya gitu. Nah, salah satu output yang dikasih tahu kan adalah ya udah langsung aja tanya ke MK langsung. Jadi kita tanya, ya kita lakuin apa yang sesuai dengan prosedur gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau masalah kekanak-kanakan apa enggaknya sih saya nggak terlalu ambil pusing sebetulnya, cuman harusnya bagaimana, harusnya begini, oh ya udah kita ikutin gitu aja. Nah, Besti, pernyataan Ahmad Dhani yang secara blak-blakan menyebut Ariel sok kaya raya pun ramai menuai reaksi warganet hingga membuat Dhani dirujak di kolom komentar sebuah unggahan TikTok @gaspolviral di mana dalam video tersebut diduga tengah menyindir Ariel Noah sehingga ribuan komentar pedas pun membanjiri, membuat Dhani dirujak warganet dengan membanding-bandingkan keduanya dan diduga lebih banyak yang menganggap Ariel lebih baik daripada Dhani. Konser 1 hari 5 benua cuma Ariel Noah. Saya mau tanya sama masyarakat di TikTok, fungsinya Ahmad Dhani di DPR itu apa? Ariel orangnya santun, baik, suka menghargai pendapat orang lain dan gak sombong. Bukan sok kaya, Noah lebih loyal ke penggemarnya. Vokalis Dewa kalau bukan Once gak enak menurut saya. Ariel Noah tetap yang terbaik, bukan sok kaya. Hatinya baik dan ikhlas, betul. Ariel memang kaya hatinya bro. Ariel lebih mikirin penyanyi lain tanpa mikirin duit
duit, Ariel akan melambung tinggi bahkan beneran kaya melewati Ahmad Dhani. By the way Besti, Dhani yang memang apa adanya selain juga terlihat belak-belakan menyatakan Ariel sok kaya karena nggak mempermasalahkan penyanyi lain menyanyikan lagunya tanpa izin, Ahmad Dhani juga terlihat dalam unggahan video yang beredar di sosial media mengatakan yang tak kalah apa adanya nih Besti mengenai pendapatnya yang juga diduga berhubungan dengan pendapat Ariel. Terus apa alasan Ariel ya belum menemui Ahmad Dhani Besti? Nah dalam podcast bersama Denny Sumargo beberapa waktu lalu Ariel pun kasih jawabannya nih. Kalau misalnya seorang Ariel dengan bandnya lah misalnya, kemudian lagu lu dipakai gitu, Ya. is it problem for you? Atau lu ingin apa yang menjadi hak lu juga tersampaikan ke lu? Makanya yang kita omongin apa? Performing rights atau mechanical atau yang lainnya? Karena performing rights itu kan soal kalau dibawain di panggung ataupun diputar musiknya di tempat umum Oke. gitu. Tapi kalau orang mau ngerekam ulang itu beda lah, urusan lagi. Misalnya, gue penyanyi kafe, Nah, gue hidup nih dengan bernyanyi dengan lagu orang. ya. Gue nyanyi dong, Aha. lagu-lagu lu pasti kan yang disukain di kafe itu akan menjadi daya tarik misalnya. Ya. Gue nyanyi nih, gue pakai lagu lu nih, ini gimana jadinya? Nyanyi aja sih. Kalau dengan aturan yang kita ketahui ya, lu mau nyanyi aja. Nanti harusnya nih apa istilahnya Pihak dari sempurnanya gitu. Ah. Idealnya tuh nanti pas lu nyanyi tuh ada lagu apa aja yang lu nyanyiin. Iya, Nah nanti si pemilik tempat tempat. akan menulis itu di Menulis. draft, dia kirim ke LMKN. Ah. LMK sorry, ke LMK. Nanti dia bilang ini aja yang dinyanyiin, Mm-mm. berapa mesti bayarnya. Mm-mm. Nanti LMK distribusi ke yang punya lagu, Mm-mm. gua gitu. Bahkan Ariel pun kalau sudah meninggal kita bantu. Itu ahli warisnya. Itu ahli warisnya. Lo anaknya kan pingin, coba nanti tanya sama anaknya coba. Tanya sama anaknya coba ketemu anaknya Ariel. Rela nggak kalau lagunya dinyanyikan tanpa dibayar? Anaknya bukan rela. Netizen gue nanya, itu Mas Boril sama Mas Ahmad Dhani nggak mau ketemuan tuh? Nah ini tuh, jadi waktu itu kalau aksi kan udah lama ya, Iya. berkumpulnya udah lama. Heeh. Kalau kita kan baru, jadi waktu Mas Dhani minta kita ketemu itu, kitanya aja belum ketemu satu sama lain. Kita baru ngobrol lewat WhatsApp group, ngobrol lewat telepon dan segala macam. Belum di apa istilahnya, belum Iya. serak betul gitu. DPR komisi berapa sih ini kalau kayak begini nih? Kalau ini ntar haki itu Tiga di ya? Komisi 13 kalau nggak salah. Oh 13. Oh, 13. Oke. Nah Besti, setelah tiga uang, Dhani yang merasa Ariel tidak mengerti perihal lagu yang merupakan intellectual property right ini pun mengaku belum bertemu Ariel dan kawan-kawan Besti. Karena Ariel Noah nggak paham, lagu itu adalah intellectual property rights. Bahkan negara pun nggak bisa mengganggu gugat soal kepemilikan. Dan Pancasila lalu ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi, kan nggak masuk akal. Gitu. Sempat terjadi pertemuan internal dengan semua. Belum pernah, Sama sama sekali, belum karena para penyanyi nggak mau. Gitu. Status kadang Mas Dhani cukup frontal menyebut soal status S1 S2 itu mempengaruhi. Saya terlihat arogan dan sombong ketika saya mendapatkan WA dari Once, WA dari Arman, mereka menolak. Tujuannya penyanyi dan tujuannya pencipta nggak sama. Tujuannya penyanyi mereka kepingin tidak membayar royalty performing rights, tujuannya itu. Sedangkan kita ingin menegakkan undang-undang hak cipta. Akhirnya ya begini sekarang kejadiannya gitu loh, bahwa Bro Ariel dan rekan-rekan konsultan hukumnya yang S1 itu belum paham. Rekan Judika sekarang. Band Gigi, band Dewa, band Noah, apa diatur pemerintah kan enggak. Mereka tetap ngeyel, ya kita tunggu keputusan pengadilan dan keputusan Barreskrim. Kalau emang nggak mau dari kasusnya, ya jangan dinyanyikan lagunya. Oke, Ya, oke. saya akan jelaskan from A to Z. Nah Besti, sementara itu ramai juga nih tentang Bimo yang diduga menyentil Ahmad Dhani. Hal tersebut diduga lantaran adanya unggahan video yang beredar di sosial media di mana Bimo membahas tentang musisi Indonesia nyontek semua. Waduh. Bimo Sulaksono mengatakan musisi Indonesia tidak ada yang legend karena hal ini. Musisi Indonesia tuh gak ada yang legend, nyontek semua konsepnya. Nah
Besti, melihat ramainya pernyataan Dani tentang Ariel yang ia katakan sok kaya namun justru diduga banyak mendapat pembelaan terhadap Ariel, apakah keduanya bakal segera bertemu? Dan dari perbedaan pendapat keduanya, kira-kira bakal siapa ya yang mau rela mengalah? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak